guys, selamat datang di YouTube channel Winandi Sudarso. Balik lagi di segmen otomotif. Nah, di video kali ini saya akan bahas sebuah mobil. Tepat di belakang saya sudah ada mobil Nissan Grand Livina keluaran tahun 2012. Kira-kira seperti apa videonya dan apa yang akan saya ulas dari mobil ini? Yuk, ikutin terus. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mobilnya, saya mau cerita sedikit tentang sejarah dari Nissan Grand Livina ini. Jadi Grand Livina adalah varian low MPV 7-seater dari Nissan yang pertama kali hadir di Indonesia pada bulan April di tahun 2017. Nah, Grand Livina ini masuk ke Indonesia untuk melengkapi jajaran low MPV yang dimana pada saat itu rivalnya adalah dominasi dari Avanza dan Xenia. Nah, setelah masuknya Grand Livina, selang 1 tahun kemudian, Nissan kembali meluncurkan varian 5-seaternya dengan nama Livina tanpa ada embel-embel Grand-nya. Sebenarnya yang membedakan antara Livina dan Grand Livina itu hanya dari perbedaan baris bangkunya. Kalau yang Grand itu dia 7-seater, sedangkan kalau yang Livina itu dia 5-seater. Tapi untuk Livina dan Grand Livina itu kode bodinya masih sama-sama berkode bodi L10 yang menandakan kalau mobil ini adalah Livina generasi pertama. Nah, jadi untuk Grand Livina sendiri dia tersedia dalam 3 tipe atau 3 trim ya guys. Yang pertama varian Ultimate, itu varian top of the line-nya. Lalu di varian entry level-nya dia ada tipe XV dan tipe SV, itu tipe termurahnya. Nah, yang akan saya review ini adalah tipe 1,5 Ultimate 1500 cc. Jadi Livina itu mengeluarkan mesin ada yang 1800 sama yang 1800. Tapi populasi itu lebih banyak yang 1500 karena memang pada saat itu penjualannya lebih laku yang 1500. Yang 1800 itu ada, tapi buat teman-teman yang nyari yang Livina yang 1800, apalagi yang manual, itu cukup susah, barangnya cukup langka karena memang diproduksinya terbatas karena yang 1800 itu kurang laku ya di pasaran. Tapi yang pasti Livina yang 1800 cc pasti akan lebih bertenaga ketimbang yang varian 1500. Nah, untuk mesinnya sendiri, Livina ini dibekali dengan mesin 1500 cc dengan tenaga sebesar 107 horsepower. Nah, kalau yang versi 1800 cc nya itu tenaganya lebih besar, sekitar 124 horsepower. Tapi kalau untuk Livina yang generasi pertama ini, dia maticnya masih menggunakan matic konvensional ya guys, belum CVT. CVT itu ada setelah Livina generasi pertama yang facelift. Oke. Ya, ini penampakan mesinnya. By the way, sorry ya guys kalau mesinnya itu kelihatannya agak kotor karena mobil ini memang masih aktif digunakan sebagai mobil harian kayak gitu. Tapi ini kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah, di video kali ini saya tidak akan mereview mobil ini secara detail karena video reviewnya tuh sudah banyak di channel otomotif lain. Saya lebih akan membahas tentang bagaimana sih owning experience, pengalaman saya memakai Livina ini selama kurang lebih 9 tahun. Kelebihan dan kekurangan apa aja sih yang ada sama Livina ini dan hal apa aja sih yang harus diperhatikan dari mobil Livina generasi pertama ini, especially buat teman-teman yang minat sama Livina ini, Livina generasi pertama yang dimana harganya juga udah cukup murah ya. Kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum meminang si Livina generasi pertama ini. Jadi simak terus videonya ya. Oke, kita start dari bagian mesin ya guys. Oke, jadi hal pertama yang teman-teman harus perhatikan dari mesin Livina ini adalah yang pertama itu di bagian koil pengapian guys. Jadi selama pemakaian saya sudah mengganti keempat koil ini secara bergantian berturut-turut ya. Biasa kalau efek yang dirasakan kalau koil ini udah nggak bagus, mesinnya itu jadi batuk-batuk guys. Jadi kalau kita ngegas itu ngempos banget. Dan biasa kerusakannya tuh di karet ujung pengapiannya ya. Itu ada yang kebakar atau ada yang hangus kayak gitu. Nah, hal kedua yang teman-teman harus perhatikan juga di bagian engine mounting ya guys ya. Engine mountingnya ini di Livina kalau nggak satu dia ada dua, satu di sini, satu lagi di sana di bawah kalau nggak salah. Nah, selama pemakaian saya juga udah mengganti engine mounting ini ya. Dan engine mounting ini memang yang paling berpengaruh di kenyamanan berkendara ya. Jadi kalau biasa mesinnya udah berasa bergetar-getar, berarti engine mountingnya juga harus diganti guys. Selain itu
radiator guys. Radiator juga penting, khususnya di level cairannya ya. Karena kalau misalnya kita sampai kurang maintain dan airnya tuh udah keburu habis, biasa yang kena itu radiatornya guys, bisa rusak. Oke, lalu di bagian aki guys. Nah, saya sarankan kalau untuk teman-teman better lebih baik pakai aki kering. Kenapa? Kalau pakai aki basah, seperti saya ini kadang-kadang suka isi airnya tuh suka kelebihan ya. Jadi otomatis airnya tuh tumpah-tumpah, jadi bikin karat di bagian bawah-bawah kayak gini nih. Ini juga nggak disarankan ya guys. Lebih baik pakai yang aki kering tapi nggak merusak komponen-komponen mobil ya. Kayak gitu guys. Bagian mesin sih itu aja ya guys ya. Kalau piping ini semua masih aman ya, belum pernah diganti. Oke, jadi masih kuat. Sama satu lagi kaki-kaki guys. Kaki-kaki juga harus diperhatiin karena Livina ini memang kaki-kakinya agak lemah ya. Jadi kalau ketemu jalanan rusak, mobil ini bukan sahabatnya guys. Jadi kalau yang namanya jalanan rusak, mobil ini kaki-kakinya bisa mudah rusak ya, gampang bocor. Jadi teman-teman harus perhatikan kaki-kakinya juga. Nah, ini adalah bagian interiornya. Nah, ini adalah penampakan kurang lebih pemakaian Livina setelah 9 tahun. So far sih dashboardnya masih looks good sih, masih oke. Cuman ya mobil agak kotor aja. Karena ini lagi musim hujan guys. Jadi kemarin tuh sebenarnya sebelum syuting udah sempat dicuci beberapa hari yang lalu, tapi karena mobilnya sempat dipakai-pakai juga, jadi kotor lagi gitu. Kayak gini guys. Nah, ini udah dapat jok kulit juga. Ya, ini udah dapat jok kulit. Ini adalah kondisi jok kulit yang udah dipakai selama kurang lebih 9 tahun. Udah agak berkulit, ini wajar lah ya gitu. Tapi nanti ini minor sih, ini sebenarnya bisa di-retrim lagi nanti. Kayak gitu. Selain itu yang harus teman-teman perhatikan juga di bagian karet pintu ya guys ya. Kalau udah lama pemakaian kayak gini nih, biasa sering kena matahari, kejemur, kena panas, biasa karet pintunya ini udah getas guys. Jadi otomatis kalau tutup pintu itu udah bunyinya udah kasar ya, udah nggak seperti dulu bunyinya kedap blep gitu. Ini udah bantingannya udah kasar seperti ini ya. Tuh, nggak seperti dulu yang blep gitu. Oke, jadi saya mau cerita sedikit ya tentang gimana sih pengalaman menggunakan Livina ini. Jadi saya dapat Livina ini tuh di tahun 2012 hingga pemakaian saat ini. Jadi kurang lebih jarak pemakaian tuh udah 9 tahun. Nah, yang saya suka dari mobil ini tuh yang pertama dari sisi kekedapannya. Kekedapannya tuh termasuk salah satu mobil yang cukup kedap ya dibanding rival-rivalnya. Yang kita tahu tuh R3 juga kekedapannya cukup bagus. Nah, Livina ini juga kekedapannya juga bagus, lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Lalu yang kedua dari sisi bangkunya juga dia cukup tebal ya guys dibandingkan dengan rival-rivalnya. Seperti Livina R3 itu juga bangkunya lumayan cukup nyaman ya, jadi enak untuk perjalanan jarak jauh. Selain itu dari sisi tampilannya menurut saya Livina ini tuh memang yang termasuk saya suka gitu, menurut saya paling oke di kelasnya, di kelas low MPV, karena dia penampilannya tuh seperti wagon ya. Kalau kalian bisa lihat lebih panjang bodinya tapi pendek gitu, jadi mirip-mirip kayak ala-ala wagon. Dan menurut saya ya penampilannya unik aja dibanding, kalau boleh jujur, dibanding Livina yang sekarang yang terbaru. Saya lebih suka yang tipe lama karena lebih oke aja. Saya lebih suka Livina yang saya kenal yang statusnya pendek seperti ini, yang ala-ala wagon, itu yang menurut saya lebih bagus. Oke, kalau tadi kita udah sempat sharing tentang beberapa kelebihan yang ada di mobil ini, sekarang saya juga mau sharing tentang beberapa kekurangan yang ada di mobil ini guys. Yang pertama dari sektor mesin ya. Mobil ini tuh gampang banget ngelitik guys. Jadi ketika kita lagi nyetir kayak gini, tiba-tiba bakal keganggu sama ada suara ngelitik-ngelitik yang muncul di mesin. Padahal kadang-kadang kita udah pakai bensin yang bagus, terus mobil juga udah di tune up, udah di servis, tapi tetap suara ngelitik itu tetap ada guys. Nah, itu satu. Yang kedua dari sisi tarikannya guys, mobil ini juga menurut saya untuk tarikan bawahnya sih oke ya, cukup responsif. Tapi untuk tarikan atasnya tuh berat banget guys. Jadi ketika kita gaspol gasnya, mobil ini tuh kurang guys, kurang bisa lari guys. Nggak tahu kenapa ini mobil ya. Menurut saya Livina yang 1500 ini tenaganya kurang guys untuk tarikan atasnya. Nah, di sektor kaki-kaki menurut saya Livina ini juga kaki-kakinya agak rentan ya guys ya. Apalagi kalau namanya ketemu jalanan rusak,
Nah, Livina ini tuh agak kurang friendly ya sama jalan-jalanan yang rusak atau jalan-jalan yang bolong kayak gitu. Jadi kalau pakai Livina ini kayaknya harus pelan-pelan ya guys kalau ngelewatin jalanan rusak atau jalanan yang bolong-bolong. Karena selama pemakaian saya kurang lebih udah 3 kali guys ganti shock. Itu terutama shock depan ya. Itu kiri kanan udah ganti guys, full sepaket. Jadi menurut saya kaki-kaki Livina ini juga agak rentan. Nah, selain itu yang menjadi kekurangan dari Livina ini juga di bagian klaksonnya guys. Jadi klaksonnya ini udah sempet 2 kali diganti. Waktu itu diganti kabel spiral klaksonnya, katanya bermasalah. Udah sempet 2 kali diganti dan sampai sekarang masih rusak guys. Jadi kalau sekarang kita pencet, tuh, dia nggak mau bunyi guys. Coba teman-teman yang menggunakan Livina, apakah mengalami masalah seperti saya? Coba yuk sharing di kolom komentar. Oke, so far kurang lebih seperti itu ya guys pengalaman saya menggunakan Livina ini selama kurang lebih 9 tahun pemakaian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel Winandi Sudarso, dan tonton video-video saya yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.